Shalom sahabat Repa yang terkasih di dalam Tuhan. Di dunia yang sibuk mengejar likes dan pengakuan, banyak orang mulai merasa kalau tidak terlihat hebat berarti aku gagal. Bahkan dalam gereja, kadang kita terjebak dalam ukuran yang salah. Siapa yang paling aktif? Siapa yang paling rohani? Siapa yang paling diberkati? Hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa iman sejati tidak butuh validasi dunia. Karena iman sejati tidak diukur dari tepuk tangan manusia, melainkan dari keteguhan hati yang tetap percaya, walau tidak dilihat siapapun. Kisah Para Rasul pasal 28 bercerita tentang Rasul Paulus, seorang tawanan yang baru saja lolos dari kapal karam dan terdampar di Pulau Malta. Orang-orang di sana melihatnya, dan ketika ular menggigit tangannya, mereka langsung menilai, pasti dia orang berdosa. Namun setelah melihat Rasul Paulus tidak mati, mereka langsung berubah pikiran. Dia pasti dewa. Begitulah dunia. Hari ini menghina, besok memuja. Tergantung keadaan, bukan kebenaran. Tapi Rasul Paulus tidak sibuk membela diri. Ia hanya mengibaskan ular itu ke dalam api dan tetap melayani. Lalu ia menyembuhkan ayah Publius, dan banyak orang lain disembuhkan. Rasul Paulus tidak butuh panggung besar, karena imannya tidak mencari pengakuan, melainkan ketaatan. Sahabat, iman yang sejati tidak butuh pembuktian diri. Ketika dunia melihat dari hasil, Allah melihat dari hati. Ketika orang lain sibuk memberi label, Tuhan melihat kesetiaan. Hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, iman sejati tidak ditentukan oleh persepsi dunia. Kisah Para Rasul 28 ayat 3-6. Ular menggigit tangan Rasul Paulus. Orang-orang langsung menuduh, tapi Rasul Paulus tidak panik, tidak marah. Ia hanya mengibaskan ular itu. Itulah kekuatan iman, tetap tenang walau disalahpahami. Pelajaran yang kedua, iman yang teguh mengubah tuduhan jadi kesaksian. Rasul Paulus berkata, "Aku berdiri di sini karena pengharapan akan janji Allah." Ia tidak fokus pada tuduhan, tapi menjadikannya panggung kesaksian. Surat Roma 8 ayat 28 berkata, "Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah." Sahabat, kalau kamu sedang ditekan, jangan hanya bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tapi ubahlah pertanyaan itu menjadi, "Apa yang Tuhan mau aku saksikan melalui ini?" Kesempatan bersaksi sering datang dalam bentuk penderitaan, dan itulah yang membuat imanmu otentik di mata dunia. Pelajaran yang ketiga, pengakuan dunia adalah akibat, bukan tujuan dari iman sejati. Kisah Para Rasul 28 ayat 10. Akhirnya, penduduk Malta menghormati Rasul Paulus dan memberi bekal untuk perjalanannya. Ia tidak mencari pujian, tetapi tetap
dimuliakan oleh Tuhan. Karena penghormatan sejati datang bukan dari dunia, tapi dari Allah yang melihat hati. Sahabat, dunia akan terus menilai, tapi kita tidak hidup untuk dunia. Kita hidup untuk Tuhan. Imanmu tidak butuh validasi dunia, karena kasih Allah sudah cukup jadi bukti siapa dirimu. Kristus juga tidak mencari pengakuan dunia. Ia disalibkan, dihina, tapi disitulah kasih terbesar dinyatakan. Hari ini, biarlah imanmu teguh, meski tidak viral. Biarlah kasihmu nyata, meski tidak mendapat sorotan. Biarlah hidupmu menjadi surat terbuka, bukan untuk membuktikan dirimu, tapi untuk menyatakan siapa Allah di dalammu. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk tidak hidup demi validasi dunia. Tolong kami tetap setia, walau tidak dilihat orang. Biarlah iman kami teguh seperti Rasul Paulus, yang tetap melayani di tengah salah paham. Jadikan kami saksi kasih-Mu yang sederhana, tapi berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.